I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Penjernih air dari bahan alami. Sistem penyaringan air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang. Tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik dan sampah anorganik dari masyarakat. Penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air tanah. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan gas-gas terlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak enak. Yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Yang pertama, kita akan membahas teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air sebagai berikut. Yang pertama, saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau yang paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Yang kedua, saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya, seperti halnya penyaringan dengan kain katun. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Yang ketiga, aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Yang keempat, saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan
menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Yang kelima, saringan pasir cepat atau SPC. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas atau up flow. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Yang keenam, Gravity Feed Filtering System. Gravity Feed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat atau SPC dan saringan pasir lambat atau SPL. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Pertama-tama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat atau SPC. Air hasil penyaringan tersebut dan kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Dengan dua kali penyaringan tersebut, diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari saringan pasir cepat, dapat digunakan beberapa saringan pasir lambat. Yang nomor 7, saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Yang nomor 8, saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada di dalam air baku akan tertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering, maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Untuk perawatan saringan keramik ini dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir. Yang nomor 9, saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL, terlebih lagi SPC. Selanjutnya, teknik pengendapan. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. Yang pertama, biji kelor. Biji buah kelor atau Morrigan oleifera mengandung zat aktif rhamnoxyloxy benzil isothiocyanate.
yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Penemuan yang telah dikembangkan sejak tahun 1986 di negeri Sudan untuk menjernihkan air dari anak sungai Nil dan tampungan air hujan. Di masa datang dapat dikembangkan sebagai penjernih air Sungai Mahakam dan hasilnya dapat dimanfaatkan PDAM setempat. Serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air, sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Yang nomor 2, tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Yang nomor 3, kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar kurang lebih 12 jam. Yang nomor 4, kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan, tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman atau virus dan juga bakteri. Yang kelima, arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air.